Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang mana nikmat tersebut tidak bisa kita hitung menggunakan jari kita. Apabila seluruh ranting yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai pena, dan seluruh lautan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tinta, dan seluruh dedaunan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai kertas, maka semua itu tidak akan cukup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallah, apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita perbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ampunan bagi dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, aktsiru alayya salatan, perbanyaklah salawat kalian atasku, fa inna salatakum alayya maghfiratul lizunubikum, karena sesungguhnya salawat kalian atasku adalah ampunan bagi dosa-dosa kalian. Sobat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Summa ilaina turja'un, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Dan adapun kematian adalah suatu kepastian yang pasti akan dirasakan oleh setiap makhluk yang ada di dunia ini. Manusia, hewan, bahkan malaikat sekalipun akan merasakan yang namanya kematian. Dan adapun kematian adalah suatu kepastian yang tidak bisa kita tunda, yang tidak bisa kita hindari, dan tidak dapat pula kita majukan barang sesaat pun. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, walikulli ummatin ajal, setiap umat pasti memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum wa la yastakhiruna sa'ah, maka apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak dapat memundurkannya sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Dan adapun malaikat maut tidak meminta izin kepada orang yang sehat. Malaikat maut tidak meminta izin kepada seorang anak maupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit, ajal tidak menunggu kita tua. Jika telah datang waktunya, maka siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita. Sobat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan adapun kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran surah Ali Imran ayat 185. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati dan janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran ayat 100
ayat 105. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Dan sembahlah Tuhanmu hingga yakin ajal menjemputmu. Sobat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang manusia lupa akan kematian karena sibuk mengejar kehidupan dunia. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hari esok nyawa. Padahal kematian bisa datang kapan saja, di mana saja tanpa memberi tanda. Tidak ada tempat pelarian dari yang namanya kematian, dan tidak ada tempat sembunyi dari yang namanya kematian. Namun, mengingat kematian bukanlah untuk membuat kita takut berlebihan, melainkan untuk menyadarkan kita bahwasanya kematian adalah nasihat terbaik bagi kita agar kita memperbaiki diri, menjauhi maksiat dan memperbanyak amal soleh dan menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Sobat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah bahwasanya ruai mitama malaikat maut do ruangan Nabi Sulaiman. Waktu mitama malaikat maut do ruangan Nabi Sulaiman dalam berwujud manusia. Ia re malaikat maut matanga-tanga ri mesa tahu to hadir do majelis Nabi Sulaiman. Tapan anda masalah ia re malaikat maut misumi do ruangan Nabi Sulaiman. Waktu na misumi ia re malaikat maut do ruangan Nabi Sulaiman, mitulei indi to na tanga-tanga ri malaikat maut law Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, inna rogena to matanga-tanga ri au? Nah jawab mi Nabi Sulaiman, malaikat maut tu rogena to matanga-tanga ri au. Waktu na nesa mo malaikat maut matanga-tanga ri, ia re tawe mapawi law Nabi Sulaiman. Wahai Nabi, sio itori angin supaya nabawa lo di negeri India. Sio itori angin supaya nabawa lo di negeri India apa marak ya lawa mateang. Nah sio Nabi Sulaiman mapalenggoy mapake angin apa Nabi Sulaiman dia mematome mujizatna. Mujizatna Nabi Sulaiman diantara lainnya itu malai sipau solawololo, malatoi makuasai angin, maksudnya makuasai angin, malai memerintahkan angin, anak malatoi makuasai bangsa jin. Lanjut cerita, waktu na pura mau nabawa re tahu mapake angin lo di negeri India, boleh mimbali malaikat maut do ruangan Nabi Sulaiman. Mitule mi Nabi Sulaiman, wahai malaikat maut, apa nama tetendi rogena tahu atau hadir di majelis wa? Nah jawab mi malaikat maut. Heranga, apa nama Allah dini ruangan mu reo tahu, sedangkan nasihat Allah Taala macabuk nyawana reo tahu dia di negeri India. Sobat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwasanya ndani tahu malah maindong poliamatiang. Bisa jadi ina dia rencana ta maindong poliamatiang, bisa jadi ilomi matomi ta natakdirkan po Allah taala na cabuk nyawata. Contohnya asar igena ceritana to hadir do majelisna Nabi Sulaiman melok maindong poliamatiang jadi maindong lo di negeri India. Dan ternyata natakdirkan mematomi ta Allah taala ia retawe matido di negeri India. Sobat madrasah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sinilah ceramah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.